Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan ke-11 ini kita masih teruskan lanjutan dari 10 kaidah dakwah yang memang harus dikuasai dan diterapkan oleh setiap para da'i ataupun dakwah di dalam kehidupannya berdakwah. Kali ini kita masuk kepada at-ta'lif qabla at-ta'rif. Ta'lif adalah memberikan ikatan hati batin satu dengan yang lain, supaya dengan adanya ikatan batin, kedekatan personal, kenyamanan, maka insya Allah dakwah akan lebih mudah diterima. Ya, dengan ada ikatan tadi baru kemudian ta'rif, jelaskanlah rangkaian-rangkaian dakwah yang harus dilaksanakan. Di pertemuan ini kita akan bahas ada 10 metode yang harus diterapkan dalam ta'lif, dalam mengikat mad'u untuk menyampaikan dakwah atau risalah kepada mereka. Kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi rahmatan lil alamin, kepada umat seluruhnya, bukan kepada kaum Arab saja, tapi kepada seluruh manusia. Nabi diutus kepada kaum yang di dalamnya, di tengah-tengahnya ada yang menerima dakwah dan ada pula yang menolak dakwah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syams ayat 7 dan 8 kata Allah, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada manusia fujuraha wa taqwaha. Ilham di sini maksudnya adalah membukakan kesempatan bagi orang yang melakukan keburukan maupun yang melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahwat tidak mungkin hilang dari kehidupan manusia. Syahwat itu selalu berkonotasi buruk apabila tidak diikat dengan syariat, ajaran yang benar, ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau disebut dengan risalah Islamiyah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki sahabat-sahabat yang istimewa, di antaranya sahabat Ali bin Abi Thalib, menjelaskan bahwa hati manusia itu ada yang menerima qabil, ada yang dabir, ada yang menerima dan ada yang menolak. Ketika seorang manusia hatinya sedang menerima, kata Ali bin Abi Thalib, ajaklah dia kepada kebaikan-kebaikan, baik itu yang wajib, tentunya juga yang sunnah. Perbanyak amalan-amalan sunnah, supaya ketika hati sedang menerima itu full power, full activity, semuanya mengarah kepada kebaikan-kebaikan. Kemudian ketika hati itu sedang galau, sedang menolak, maka cukupkan dia kepada hal-hal yang wajib saja. Artinya seseorang sasaran dakwah, target dakwah, tidak harus dituntut untuk mengerjakan semua amaliyah, tapi harus ada prioritas. Cukup yang wajib-wajib saja dulu. Beriman, meninggalkan yang mungkar. Sementara yang sunnah nawafil nanti nomor 2 setelah hatinya menerima, terbuka untuk menyampaikan, untuk disampaikan dakwah kepadanya. Kemudian ada beberapa langkah yang memang harus dilakukan oleh seorang da'i supaya dakwah itu diterima. Kita banyak mencontoh sikap bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lemah lembutnya, rifq. Ar-rifqu artinya lemah lembut, bahkan tidak saja kepada orang muslim, bahkan kepada seorang yang kafir ingkar kepada beliau. Hadisnya masyhur bagaimana seorang Yahudi mengucapkan assalamu alaikum
racun atasmu bagimu wahai Muhammad. Dijawab oleh Nabi, wa'alaikum, bagi kalian juga racun. Aisyah yang hari itu gregetan, Aisyah katakan dengan jelas, bal alaikumussalam wal la'nah, bagi kalianlah racun itu dan bagi kalianlah laknat Allah. Isi dari kalimat ini tidak salah, tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pantas diucapkan meskipun kepada seorang kafir. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka katakan? Nabi menjawab, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan kepada mereka? Tidak. Sederhana diucapkan oleh Nabi. Waalaikumsalam, maka Allah mengabulkan doaku dan tidak mengabulkan doa mereka. Sederhana ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak berlebihan, ya, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh untuk bisa mengikat hati, memikat sasaran dakwah. Ada beberapa hal yang memang harus dikuasai oleh seorang mukmin, seorang muslim, supaya target dakwahnya menjadi berhasil. Ya, karena dakwah bukan sebatas yang penting sampai, yang penting diucapkan, masalah dengar tidak, bukan urusanku, bukan begitu. Dakwah adalah keberhasilan. Dakwah bagaimana kita mampu menyampaikan risalah ini kepada orang yang tepat, dengan cara yang tepat, juga di waktu yang tepat, sehingga dia relatif akan diterima. Barangkali kita sering dengar cerita lucu, tapi bagi orang tidak lucu, karena tidak disampaikan pada saat yang tepat. Ada kisah sedih, tapi bagi seorang lain tidak sedih, karena tidak disampaikan kepada orang yang tepat. Ada ceritanya gembira, tapi yang menyampaikannya sedih, sehingga tidak jadi gembira. Jadi harus tiga-tiganya. Orang yang menyampaikan tepat, disampaikan kepada orang yang tepat, tentunya dengan cara, momen, waktu yang tepat pula. Yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang da'i ada di halaman 207. Tanamkan pada diri objek dakwah bahwa kamu menyeru mereka kepada sebuah prinsip nilai. Yang kita ajak itu value. Artinya apa? Sesuatu yang berharga bagi mereka. Dan itu kemaslahatan untuk mereka, bukan kemaslahatan pribadi. Ya, kita banyak belajar dari dakwatul Rasul, dakwahnya para nabi. Ya. In ajriya illa 'ala Allah. Kata para nabi, Nabi Nuh, Nabi Lut, balasanku aku minta dari Allah, bukan dari kalian. Aku tidak nuntut bayaran. Yang kusampaikan ini adalah risalah. Kalian tidak perlu keluar uang untuk mendengarkan ini, untuk membayarku dan seterusnya. Jadi menyampaikan ini, dakwah Islam ini, supaya kelihatan kita betul-betul tidak mengharapkan balasan. Kita belajarlah dari bagaimana dakwahnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman mengirimkan surat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, surat An-Naml. Dia ajak kepada Ratu Bilqis untuk beriman kepada Allah. Singkat kisah, Bilqis kumpulkan para tentaranya, menteri-menterinya, pejabat-pejabatnya, minta pendapat. Ya. Bilqis juga merasa, tentaranya juga merasa, la qibala lahum. Ini kita punya kekuatan besar. Tentara kita ya full power. Kalau kita mau perang, ya cukup kekuatan kita. Tapi tidak sampai di situ. Bilqis punya trik tersendiri. Kita uji Sulaiman. Apakah dia ingin mendapatkan sebatas dunia saja, atau memang mencari kebaikan? Kirim kepadanya hadiah-hadiah. Kalau dia terima, berarti dia memang sebatas raja yang ingin mencaplok wilayah. Tapi apa yang terjadi? Hadiah Ratu Bilqis ternyata dikembalikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena Sulaiman betul-betul berdakwah. Bukan ingin mendapatkan harta,
yang dimiliki oleh Ratu Balqis dan kerajaannya. Tidak. Baca bagaimana kisah Ratu Balqis di surat An-Naml itu. Luar biasanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian kita belajar pula yang disebut dengan seseorang di surah Yasin disebut dengan Habib An-Najjar. Wa jaa min aqsal madinati yas'a. Ada seseorang dari ujung kampung datang tergesa-gesa kepada kaumnya berkata, ittabi'u. Wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'ul mursalin. Dia dakwah. Ikuti kalianlah Rasul itu. Ittabi'ul mursalin. Masya Allah. Apa yang terjadi kepada Habib An-Najjar? Dia murni dakwah. Dakwahnya ditolak. Dia menjadi korban. Ya akhir ayat. Ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Betul dia terbunuh. Tapi dia mendapatkan balasan yang hebat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwahnya dibalas oleh Allah, bukan dibalas oleh mad'unya. Belajar pula kita kepada kisahnya Fir'aun. Kisahnya Fir'aun. Fir'aun, Masya Allah, hamba Allah yang zalim. Tapi di tengah-tengah kezaliman hamba yang Allah ciptakan ini, ada seorang yang diciptakan pula oleh Allah mengajak berdakwah supaya menerima dakwah Musa. Ya, di surat Al-Mu'minun ayat 25. Maka tatkala Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, bunuhlah anak-anak orang yang beriman bersama dengan dia, dan biarkanlah hidup wanita-wanita mereka, dan tipu daya orang-orang kafir tidak lain hanyalah sia-sia belaka. Masya Allah. Ya, ada di tengah-tengah kaum Fir'aun, umat Nabi Musa itu yang beriman kepada Allah, menyembunyikan keimanannya, khawatir dia akan mati terbunuh dan seterusnya. Terlepas dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Fir'aun, tetaplah Fir'aun adalah hamba yang zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di poin yang kedua tadi adalah selalu memberikan kesan dakwah kepada mad'u ini, mengajak kebaikan-kebaikan, ya, meskipun dengan mengorbankan diri dan seterusnya, tapi tetaplah kebaikan itu adalah satu hal yang memang menjadi target dan sasaran. Kemudian yang ketiga, tidak bersikap keras meskipun hanya sebatas kata-kata di halaman 219. Kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi musuh dakwah yang banyak, dan begitu juga para nabi-nabi yang lain, terkhusus para nabi ulul azmi. Tapi kita perhatikan bagaimana Al-Quran menceritakan Nabi Musa dan Harun. Idhaba, Musa dan Harun, pergilah kalian menghadap Fir'aun. Aqul lahu qawlan layyina. Ucapkan kepada mereka, kepada Fir'aun, qawlan layyina, perkataan yang lembut, bukan kasar. Padahal kita tahu bahwa Fir'aun adalah makhluk Allah yang zalim, tapi Allah tetap ingin dakwah sampai kepada Fir'aun dengan cara yang santun, yang baik. Ini adalah satu hal yang paling sulit dalam menghadapi penolakan dakwah. Jelas Fir'aun menolak dakwah, tapi tetap Musa dituntut oleh Allah, Harun tetap dituntut oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang layyin, yang lembut kepada seorang Fir'aun yang zalimnya bukan lagi kezaliman yang biasa.
Kemudian kita belajar pula kepada bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada ayahnya. Ada yang menyebutkan Azar adalah ayahnya, ada yang mengatakan Azar adalah pamannya. Terlepas dari perbedaan ikhtilaf tadi, tapi yang pasti Ibrahim berdakwah dengan cara elegan. Ya. Ibrahim lebih mengajak mereka berpikir supaya mereka tahu siapa Tuhan sebenarnya. Ya. Fir'aun dan Namrud sama-sama hamba yang zalim. Kaumnya, kaum Fir'aun, kaumnya Namrud sama-sama yang zalim, menentang, menolak dakwahnya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim hancurkan patung berhala bukan bagian daripada sikap kekerasan, bukan. Tapi ini bagian dari mengajak berpikir, sehingga Nabi Ibrahim menggantungkan kapak di leher patung yang besar supaya mereka berpikir. Tidak mungkin patung bisa menghancurkan patung yang lain. Akhirnya mereka berpikir. Meskipun akhir dari cerita itu bahwa Nabi Ibrahim ingin dihancurkan, dibakar. Sikap anarkis umat hari itu dalam menolak dakwahnya Nabi Ibrahim. Tapi Allah selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga kisahnya diabadikan dalam Al-Quran dan menjadi ibrah bagi kita bahwa dakwah itu tidak semestinya diterima. Penolakan demi penolakan itu pasti ada. Tapi satu hal yang pasti, dakwahnya para nabi sempurna, baik. Hanya saja umat yang tidak baik dalam menyambut dakwah itu. Ya, dalam pengertian lain bahwa dakwah itu harus disampaikan dengan cara profesional dan proporsional. Ya, sesuai dengan porsinya, disampaikan dengan cara yang baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "In kunta fazzan ghaliza," jika engkau berwajah ghaliz, fazzan ghaliz, berwajah masam, kejam, namfaddu min haulik, mereka akan kabur, pergi menjauhimu. Ya, sehingga dakwah selalu dengan kelembutan, kebaikan. Dan ini sulit. Sehingga faman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, siapa lagi yang ucapannya lebih baik daripada orang yang menyuruh kepada kebaikan kalau bukan para da'i. Karena kebaikan itu hebatnya luar biasa, tantangannya pun luar biasa. Kemudian yang keempat, hendaklah kamu membuat objek dakwah itu dekat denganmu, berseri muka di hadapannya, dan jangan mencari-cari kekurangannya. Halaman 232. Ini adalah poin keempat, apa yang harus dilakukan oleh seorang da'i. Masya Allah, Nabi SAW ditegur oleh Allah ketika Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Nabi bertanya sesuatu. Nabi sedang berbincang dengan orang yang lain. Masya Allah, ditegur oleh Allah. Ditegur oleh Allah bukan sebagai bentuk dosa, bukan, tapi supaya memberikan pelajaran bagi umatnya, bagi kita, bahwa sekelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh Allah di dalam ayat in ja'ahul a'ma abasa wa tawalla, berwajah abas, tawalla berpaling, abas berwajah masam, muram, wa tawalla berpaling. Ya, karena Abdullah bin Ummi Maktum memang tidak melihat Nabi sedang apa. Nabi sedang berbincang, Abdullah bin Ummi Maktum datang. Tapi itu hal yang pasti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sifatnya selalu ramah. Siapapun yang datang, siapapun yang dihadapi, kecuali beberapa kategori yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan tidak mau berbincang sama sekali, tidak menyambut mereka, tidak menjawab salam mereka. Karena Nabi mengerti kepada siapa dia harus lembut dan kepada siapa dia harus bersikap tegas dan seterusnya.
Umar bin Khattab pernah datang kepadanya seorang utusan dikirim oleh Abu Musa Asy'ari menceritakan di kampung mereka terjadi murtad. Umar tanya, apa yang kalian lakukan? Kami panggil dia, kami penggal lehernya, selesai urusan. Kata Umar, apa yang sudah kalian lakukan? Apakah kalian sudah penjarakan dia 3 hari? Kalian beri makan dengan sebaik-baik makanan, roti-roti yang ada di rumah kalian, lalu kalian ajak dia untuk kembali kepada Islam? Mereka katakan, tidak ya Amirul Mukminin. Kami tahu dia murtad, kami panggil, kami penggal, selesai urusan. Kata Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, aku berlepas dari apa yang kalian lakukan. Aku tidak pernah perintahkan seperti itu. Lau kunta fazzan ghalidha lam faddu min haulik. Jadi membuat objek dakwah itu selalu senang, nyaman dengan wajah yang ditampilkan. Kemudian di poin kelima, bahwa hendaklah kamu menghadapkan wajahmu ketika berbicara dengannya. Ini bagian daripada akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi apabila berbincang dengan orang face to face, Nabi tidak pernah menyamping, tapi berhadapan face to face, sehingga orang merasa bahwa berbicara itu penting, serius, tidak memalingkan wajah ke atas, ke kanan, ke kiri, sehingga orang yang diajak berbicara seperti tidak dipedulikan. Ini adalah bagian daripada poin-poin yang harus dikuasai. Silakan baca di halaman 246 ya, bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan orang-orang yang di sekitarnya. Sekali lagi bahwa Nabi adalah orang yang mengerti dan tahu bagaimana etika berdialog, bagaimana etika berbincang, bagaimana etika menolak. Nabi berdialog, terkadang menerima, terkadang menolak. Beberapa saat diterima oleh Nabi, beberapa saat lain ditolak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam, ketika berbicara dengan objek dakwah, janganlah kamu merasa lebih tinggi daripadanya dan tempatkan dia sesuai dengan posisinya. Nabi ketika berhadapan dengan katakan pejabat, raja, Nabi tempatkan dia sebagai raja. Kita ingat bagaimana Nabi sampai ke Mekah ketika Fathul Mekah di tahun 8 Hijriah. Abu Sufyan hari itu adalah pembesar Quraisy Mekah. Abu Sufyan, Masya Allah, ditempatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam posisi yang istimewa. Siapa yang berdiam di rumah Abu Sufyan, fahuwa amin, dia aman. Siapa yang berdiam di Masjidil Haram, maka dia aman. Lihat, seakan-akan Nabi katakan rumahnya Abu Sufyan dan Masjidil Haram sama posisinya. Sehingga Abu Sufyan hari itu merasa Muhammad menganggapku. Masya Allah. Akhirnya benar, Nabi tidak salah berbuat, tidak salah bertindak. Abu Sufyan masuk Islam karena Abu Sufyan merasa dianggap oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah bagian daripada strategi dakwahnya Nabi. Bahkan lebih daripada itu, ketika selesai peperangan, karena dari Fathul Makkah Nabi melanjutkan peperangan ke Hunain. Ya, perang Hunain ini Nabi membawa 12.000 pasukan yang kemudian nanti ghanimah, rampasan perang itu luar biasa banyak. Nabi memberikan kepada Abu Sufyan banyak berpeti-peti emas, Masya Allah, dituangkan di atas pangkuan Abu Sufyan. Ya Rasulullah, setelah dia beriman, ya Rasulullah, untuk anakku Muawiyah dikasih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikasih banyak.
berkali-kali sampai Abu Sufyan tidak bisa bangkit. Ya, Abu Sufyan katakan, tolong aku, tolong, supaya ini menunjukkan emas itu banyak, tolong bawa, saking banyaknya dikasih oleh Nabi. Masya Allah. Kata Nabi, jangan tolong Abu Sufyan, biar dia tahu bagaimana beratnya memikul dunia. Ya. Ya, Nabi di kesempatan itu berdakwah kepada Abu Sufyan yang baru saya masuk Islam. Ya, dakwah Nabi diterima karena Abu Sufyan dianggap oleh Nabi, ya, sesuai dengan makamnya, posisinya adalah penguasa, pembesar, dianggap juga sebagai pembesar. Begitu juga Adi bin Hatim datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah putra raja Hatim At-Tai. Masya Allah, sambutan Nabi luar biasa. Nabi pintar menempatkan seseorang sesuai dengan posisinya, tidak pernah direndahkan oleh Nabi. Kita sering dengar kisah bagaimana orang-orang yang membaur dengan Nabi, berhadapan dengan Nabi, sehingga merasa tidak pernah dilecehkan, direndahkan oleh Nabi. Sehingga siapapun yang dekat dengan Nabi, dia akan merasa, aku adalah orang yang paling istimewa di sisi Nabi, paling hebat. Amr bin As, ayahnya seorang, ya, tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran, tapi ceritanya ada. Masya Allah. Amr bin As, ayahnya As bin Wa'il, pernah datang kepada Nabi membawa sebongkah tulang. Ya Muhammad, ataz'umu anna rabbak yuhyi hadzal 'izam? Muhammad, engkau yang mengatakan, mengklaim bahwa Tuhanmu sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah kering ini? Ayahnya Amr bin As. Dijawab oleh Nabi, qala na'am, bal adkhalakan nar. Bukan sebatas menghidupkan tulang belulang, tapi Allah akan masukkan kamu ke dalam neraka. Nabi tidak pernah salah dengan berhadapan dengan orang lain. Selalu benar. Tapi anaknya Amr bin As selalu berbaur dengan Nabi. Baru 3 bulan masuk Islam, sudah merasa dia orang yang paling istimewa. Sampai dia tanya, ya Rasulullah, man ahabun nasi ilaik? Siapa orang yang paling engkau cintai ya Rasul? Karena dia merasa dialah yang paling dicintai oleh Rasul. Amr bin As baru saja dia masuk Islam, sudah disuruh oleh Nabi memimpin pasukan. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali, ada Utsman, ada Talha, ada Zubair, sahabat-sahabat yang senior. Bahkan di antara mereka mubasysyiruna bil jannah. Tapi kenapa Amr bin As yang diminta oleh Nabi? Masya Allah. Amr bin As sampai tanya, siapa ya Rasulullah yang paling kau cintai? Dijawab oleh Nabi, Abu Bakar. Ya Rasulullah, maaf, yang pertama kata Nabi SAW, Aisyah. Ya Rasulullah, kata Amr bin As, maksudku bukan yang dari perempuan, tapi yang dari laki-laki. Kata Nabi, Abuha. Maksudnya adalah Abu Bakar. Abu Bakar, orang kedua. Ya Rasulullah, setelah Abu Bakar siapa? Dijawab oleh Nabi, Umar. Amr bin As tidak disebut namanya, tapi merasa bahwa Nabi sangat amat mencintai, merasa istimewa. Kemudian yang ketujuh, di halaman 257, hendaklah engkau menasihati objek dakwah dengan rahasia. Masya Allah. Dan ini bagian daripada apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, bahwa apabila engkau menegur seseorang di tengah keramaian, di depan orang ramai, kalian tidak sedang memberinya nasihat, tapi kalian sedang memberinya rasa malu yang luar biasa. Maka tegurlah dia dengan cara elegan, dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus, seperti yang dikisahkan terkait tentang Hasan wal Husain, melihat seorang kakek berwudu, tapi wudunya tidak baik, tidak sempurna. Maka kedua cucu Nabi tadi bersepakat membuat satu permainan, perlombaan. Mereka datang kepada kakek yang wudunya tidak benar tadi. Mereka katakan, kakek, mau tidak kamu jadi juri? Kami pengen berlomba wudu. Siapa di antara kami yang wudunya baik, yang paling sesuai dengan wudunya Rasulullah?
Kakek tua tadi mengerti bahwa ini anak bukan sembarang anak. Ini adalah anaknya Ali, cucunya Rasulullah. Akhirnya dia katakan, oke, aku akan menjadi juri. Insya Allah. Mereka berdua tunjukkanlah kepada kakek tua tadi bagaimana wudhunya Rasulullah. Akhirnya si kakek faham, oh berarti keliru ketika tadi dia berwudhu. Jadi memberikan teguran lewat cara yang baik, cara yang elegan sehingga tidak membuat orang merasa malu dan seterusnya. Kemudian yang ke-8, beri hadiah kepada objek dakwah untuk melunakkan hatinya. Ya, ini poin-poinnya kita sebutkan, selebihnya isinya silakan dibacanya. 261 memberi hadiah. Jangan tanya berapa hadiah yang diberikan oleh Nabi kepada orang yang ada di sekitarnya. Bahkan Nabi pernah memberikan hadiah kepada Musailimah Al-Kadzab. Musailimah Al-Kadzab belum pun mengaku sebagai nabi palsu hari itu, tapi Nabi sempat memberikan hadiah. Dan hadiah itu membuat Musailimah Al-Kadzab merasa dia hebat. Dia disenangi oleh Nabi, diridhoi oleh Nabi, dan begitu seterusnya. Ya, Musailimah Al-Kadzab diberi oleh Nabi hadiah. Sahabat-sahabat lain diberi oleh Nabi hadiah. Datang kepada Nabi seorang Arab Badawi, Arab pedalaman. I'tini ya Muhammad, beri aku ya Muhammad. I'tini hadza, i'tini, ditarik-tarik lehernya Nabi. Selendang ridaknya Nabi terseret-seret, merah lehernya Nabi. Umar bin Khattab hari itu marah. Tapi kata Nabi, da'hu Umar, da'hu, biarkan Umar, biarkan. Nabi tanya selesai diambil tadi. Atarda, sudah cukup dari itu? Belum ya Muhammad, ayo ke rumah. Diajak oleh Nabi ke rumah. Ya, Insya Allah. Di rumah mau apa? Mau yang ini ambil, mau yang ini ambil. Dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, hal radita, kata Nabi, kamu dah ridha? Raditu ya Muhammad. Sudah, sekarang udah plong, ridha. Enjoy, menerima sudah. Tapi tolong ya Muhammad, kasih tahu orang yang di luar sana. Maksudnya siapa? Umar bin Khattab, yang merasa perbuatan Arab Badawi yang tidak mengerti sopan santun terhadap Nabi, ya, marah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bawa Arab Badawi, sahabat Badawi tadi, orang kampung pedalaman, kepada sahabat-sahabat yang lain. Hal radita, kamu sudah ridho? Sudah ridho, sudah. Menerima. Supaya masyarakat tahu bahwa Nabi memberikan itu dengan baik. Ya, bahkan di perang Hunain juga Nabi mendapatkan ghanimah besar, khumus 1/5, semuanya untuk lillahi war rasul. Masya Allah, semuanya dikasih, dihadiahkan oleh Nabi. Ya, tidak ada yang diambil sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beri hadiah layaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hadiah. Silakan dibaca. Kemudian ke-9, hendaklah seorang dai merangsang tekad objek dakwah agar hatinya terbuka untuk menerima kebenaran. Hati itu milik Allah. Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah lah yang menjadi perantara antara kita dengan hati kita sendiri. Allah lah yang akan membuka hati. Tapi merangsang hati supaya cepat menerima dakwah itu penting, sehingga dakwah itu akan lebih bisa diterima, lebih mungkin untuk menyambut dakwah. Silakan dibaca di antaranya ini sampai kita ke poin yang terakhir di dalam dakwah yang memang harus dilaksanakan oleh para da'i. Yang ke-10, hendaklah menjauhi perselisihan dalam masalah fikih, meninggalkan debat atau saling berbangga diri dengan pendapatnya. Terkhusus untuk para pendai terhadap mad'unya, objek dakwahnya, hindari perselisihan. Tinggalkan khilafiyah. Lupakan sementara. Karena di antara mereka memang belum sempat, belum mampu, belum bisa, belum dapat menerima perbedaan-perbedaan itu. Mungkin hari ini masih menolak, besok lusa, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, boleh jadi dia adalah orang yang paling mendukung.
tinggalkan. Terlebih lagi rasa ta'assub terhadap mazhab, ta'assub terhadap golongan, ini hanya bagian daripada ikhtilaf yang tentunya bukan ikhtilaf tudad, tapi ini adalah ikhtilaf yang sebatas furu', ya, yang mungkin kita bisa menerima dan menolak bebas dengan pendapat masing-masing. Ini adalah 10 langkah yang memang harus dimiliki oleh setiap da'i ataupun da'iyah dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita ulang dari awal bahwa dakwah ini yang pertama mengajak kemaslahatan untuk diri mad'u, bukan diri kita sendiri. Tunjukkan itu. Kemudian tampakkan perhatian kita kepadanya selalu, ya, meski sebatas menanyakan kabar, menanyakan keuangan dan seterusnya, ya, menanyakan keadaan. Kemudian jangan berlaku keras meski sebatas ucapan, terlebih lagi kepada mereka yang tidak bisa menerima kekerasan, ya, karena di antara mad'u ada yang apabila dikerasi dia merasa ini adalah bentuk support, cambukan, cemeti yang harus membuatnya bangkit. Tapi kebanyakan di antara mad'u malah menjadi lemah, menjadi tersinggung dan marah. Kemudian yang keempat tadi, dekatkan diri Anda kepadanya sehingga dia merasa nyaman, dan jangan cari-cari kekurangan. Kemudian ketika berbicara full face to face, full menghadap, tidak nyamping, tidak miring, tidak bergaya, tidak memperdulikannya dan seterusnya. Dan yang keenam, jangan pernah merasa lebih hebat, lebih tinggi, menggurui meski terhadap orang yang baru. Tapi juga tidak perlu menghinakan, merendahkan diri. Ya, bagian daripada kekeliruan juga. Aku ini apalah, gak pernah belajar, sama bodohnya dengan, tidak perlu. Cukup sampaikan sesuai dengan porsinya. Khatibun nas ala qadri uqulihim, berbicaralah dengan manusia, dengan orang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian nasihati kalau dia salah secara rahasia pribadi, jangan di depan keramaian, meskipun itu ya, sudah biasa dan seterusnya. Kemudian yang ke-8 tadi adalah beri hadiah, jangan lupa. Kemudian rangsang hatinya untuk menerima dakwah secara baik. Kemudian yang terakhir, jauhi pertikaian, perselisihan pendapat, ya, hindarin, ya, meski sebatas cerita bola, politik, pilkada dan seterusnya, hindari sementara. Supaya apa? Supaya dia merasa kita tidak sedang bermusuhan dengannya, kita tidak sedang membuat jarak. Ini adalah hal-hal yang memang harus dimiliki oleh setiap da'i pada poin kedua dalam kaidah dakwah ini, apa? Ta'lif qabla ta'rif. Selanjutnya insyaallah kita akan teruskan nanti kaidah yang ketiga, yaitu at-ta'rif qabla taklif. Ini sambungannya. Nah, sambungannya apa ini? Ta'rif, memberikan, mengajarkan, menyampaikan. Ya, qabla taklif, sebelum ada pembebanan. Kalau tadi mengikat hati sebelum ada pengajaran, sekarang pengajaran sebelum pembebanan. Ada beberapa hal nanti yang memang harus kita perhatikan dalam poin ini. Qul qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.